Karena di masa resesi seperti saat ini, sektor pertanian menjadi handalan, mengingat kita di Bali, sektor pariwisata sudah betul-betul anjlok di Bali. Nah, kita di sini di Bali harus inovatif, yaitu memanfaatkan kebun yang ada di sekitaran kita. Halo, selamat sore sahabat petani Indonesia. Saat ini saya berada di tengah-tengah kebun jagung, yaitu tepatnya berada di kebun blok 2. Hari ini saya mau review mengenai tanaman jagung yang sekitar ditanam di tanggal 13 November kemarin. Saat ini sudah hampir 1,5 bulan usianya. Nah, seperti ini perkembangan tanaman jagung kami. Jagung 2 tongkol yang kemarin kita sudah sampaikan proses penanaman dan pemeliharaannya. Keberadaan tanaman jagung ini berada di tengah-tengah kebun durian, kebun blok 2, bertujuan dalam rangka memproyeksikan pendapatan kita, sehingga sebelum tanaman durian ini menghasilkan, kita sudah bisa mendapatkan hasil dari kebun ini. Walaupun tidak banyak, setidaknya nanti bermanfaat untuk kita. Seperti ini jagung yang kita tanam di tanggal 13 November kemarin. Semua sudah pada berbunga. Jagung 2 tongkol ini sudah mulai tumbuh rambut-rambutnya ini, dan sudah ada berbunga. Tinggal proses penyerbukan. Semoga saja dalam jangka waktu 1,5 bulan ke depan tanaman jagung ini bisa menghasilkan. Rencananya tanaman ini kita panen di usia tua. Rencananya kita pakai, kalau di Bali namanya oran, artinya nasi jagung. Kita campur antara nasi dengan jagung, sehingga sumber pangan kita tidak hanya mengandalkan dari beras, sehingga ada tambahan non beras nantinya sebagai sumber pangan untuk kita. Itu rencananya setelah tanaman ini setelah tanaman ini tumbuh dan berbuah, nanti kita akan panen di saat sudah tua. Itu rencana kita. Saat ini seperti ini kondisi durian kita yang lama kita tinggalkan, sudah tumbuh dengan subur, akan tetapi ada hama-hama putih-putih seperti ini, serangga-serangga putih. Coba besok kita semprot seperti ini. Begitu juga kondisi daun dari tanaman ini, sudah ada yang dimakan serangga, ulat. Besok kita akan semprot dengan insektisida sama fungisida sekaligus pupuk daun. Itu rencana kita untuk durian ini. Artinya tanaman durian ini kita akan tetap rawat sampai nantinya bisa berproduksi. Namun dalam jangka waktu berproduksi tersebut tentu ada jeda. Selama belum bisa berproduksi, bagaimana kebun di blok 2 ini bisa nantinya menghasilkan dari hal-hal tanaman seperti ini, jagung, kacang-kacangan, ada juga ketela pohon. Di sana ada tanaman ketela pohon di sana. Kita coba tanam, walaupun jaraknya tidak begitu mepet dengan tanaman pokok, yaitu tanaman pokoknya durian. Semoga saja semua yang kita proyeksikan dari pendapatan dari kebun ini bisa menghasilkan dan bermanfaat bagi kita. Oke.
Nah, ini kondisi terkini dari tanaman durian kita yang ada di kebun blok 2. Terus terang sampai saat ini seperti ini. Banyak sekali tanaman-tanaman gulma dan rumput di sekitarnya yang nantinya akan kita bersihkan. Ini tanaman rumput dan gulma ini akan kita bersihkan. Terus terang kemarin didera kesibukan yang begitu banyak di desa sehingga seperti ini, ada kutu, serangga-serangga seperti ini, kutu putih ini. Coba kita akan semprot besok dengan insektisida dan fungisida. Nah, seperti ini sudah mulai tumbuh tanaman durian kita. Kita akan tetap nanti lakukan perawatan rutin terhadap tanaman ini. Walaupun kemarin ada bolong-bolong, ada tidak maksimal karena kesibukan. Coba kita akan besok bersihkan ini dari tanaman-tanaman seperti ini. Tanaman liar seperti ini. Ini jenis bayam. Ini tumbuh kemarin secara alami pada saat kita memberikan pupuk kandang di sekitar ini. Ini tumbuh dengan subur tanaman ini, tanaman bayam ini. Coba kita besok pangkas saja. Kita pangkas sehingga durian kita betul-betul bersih di bawahnya. Dan ini tanaman ketela pohon kita. Tanaman ketela pohon kita isi ketela pohon seperti ini. Sudah tumbuh dengan subur. Begitu juga dengan tanaman-tanaman pisang ini. Yang kemarin videonya sudah kita buat pada saat proses pencarian tanaman pisang di salah satu bendungan. Seperti ini. Artinya sebelum proses tanaman pokok yaitu durian ini menghasilkan, kita mendapatkan pendapatan tambahan atau penghasilan dari ketela pohon ini. Seperti ini. Nah, ini ketela pohon kita yang kita tanam di awal musim penghujan kemarin, di bulan November. Saat ini sudah tumbuh sebesar ini dari ketela pohon ini. Nantinya sebelum proses panen, artinya kita bisa mendapatkan daun dari ketela pohon ini untuk kita jadikan sebagai sayuran, dan ketika berlebih bisa kita jual di pasar. Ketela pohon kita yang tadi, walaupun ini penghasilannya receh, minimal pertama di masa pandemi ini, di masa resesi seperti ini, di masa sulit seperti saat ini, kita memiliki ketahanan terhadap daya tahan tentang pangan. Minimal yang awalnya kita beli sayur, kita tinggal datang ke kebun, kita petik daunnya sehingga kita bisa jadikan sayur. Ketika berlebih nanti kita bisa jual. Pendapatannya memang kecil dari penjualan daun ketela pohon ini. Akan tetapi kita kumpulkan dari yang kecil kita kumpulkan, astung kare nantinya menjadi besar. Beberapa orang-orang sukses itu berawal dari mengelola hal-hal yang kecil, hal-hal yang receh. Mengelola hal yang kecil ini menjadi besar, itulah sebuah kesuksesan. Tidak langsung blek menjadi dengan mengelola yang besar. Ketika mengelola yang kecil saja tidak mampu, apalagi mengelola yang besar. Seperti itu. Itu sebagai motivasi saya dalam menjalani kehidupan ini. Nah, seperti ini.
ada tanaman pisang juga. Ini di saat musim kemarau nantinya, karena kebun yang ada di blok 2 ini berada di tanah yang tandus, bekas bekas kebun jati, sulit air, tanah tegalan. Nantinya di saat musim kemarau nantinya tanaman pisang ini minimal bisa sebagai peneduh nantinya, sehingga mengurangi proses penguapan. Dan tidak hanya itu saja, dari dari jagung, dari ketela pohon, kita juga tanam kacang-kacangan seperti ini. Nah, ini kacang-kacangannya. Nah, ini kacang-kacangan seperti ini juga kita tanam. Ini bisa kita gunakan sebagai sayuran nantinya ketika sudah besar. Minimal buahnya bisa kita pakai untuk sayuran. Ini juga ada. Gitu. Jadi dari kacang-kacangan juga ini ada tanaman liar, bayam liar yang tumbuh di sini. Ya, kita biarkan di sini tumbuh karena jaraknya jauh juga dengan tanaman durian. Ketika kita kesulitan finansial, kita daripada beli bayam, mending datang ke kebun, langsung petik, langsung kita rebus, kita olah jadikan sayuran. Seperti itu. Di sini juga ada ketela lambat atau ubi celembu. Ini kelihatan. Ini ada begitu juga kacang sini. Kacangnya sudah tumbuh seperti ini. Seperti itu kita memproyeksikan dari kebun ini, mulai dari hal-hal yang kecil kita coba. Semoga saja dari hal-hal yang kecil ini bisa menjadi sesuatu hal yang besar nantinya. Nah, ini juga ada tanaman terong. Ini bibitnya sudah kita tanam. Ada beberapa tanaman terong di sini. Nanti ini ketika besar bisa menghasilkan buah dan bisa kita jadikan sayuran. Nah, ini tumbuh dengan subur. Apakah nanti menghasilkan umbi yang bagus atau bagaimana? Yang jelas tidak masalah nanti. Kalau memang belum, karena terlalu subur di batang, mungkin umbinya nanti akan mengecil. Kita akan coba nanti sekitaran lagi 2 bulan kita kembangkan lagi ini, sehingga ubi celembu ini bisa menghasilkan nantinya. Kalaupun belum, ini bisa dijadikan pakan ternak. Kalaupun belum menghasilkan umbi, tanaman ubi rambat ini bisa menjadi pakan ternak babi nantinya. Kita ambil daun-daunnya yang ada di sini, daun ubi ini kita ambil, lalu kita cincang, terus kita jadikan sebagai pakan ternak babi. Ya, seperti itu perjalanan saya tadi keliling di kebun blok 2 ini, melihat tanaman jagung, terutama tanaman pokoknya yaitu tanaman durian. Begitu juga ada tanaman-tanaman sela lainnya, diantaranya tadi ada umbi celembu, ubi rambat, terus ada kacang-kacangan, ada ketela pohon. Intinya di sela-sela tanaman durian, tanaman pokok ini kita banyak menanam beberapa jenis tanaman jangka pendek, sehingga bisa kita proyeksikan ada pendapatan nanti kalau kita tunggu durian ini minimal 6 tahun baru bisa berproduksi. Nah, selama 6 tahun itu jangan sampai kebun ini tidak produktif. Artinya ketika musim hujan memungkinkan untuk dilakukan penanaman tanaman jagung, kita coba tanam jagung. Tanaman lainnya juga begitu, ada terong dan lain sebagainya. Kita proyeksikan penghasilan dari kebun ini. Ada penghasilan jangka panjang, yaitu duriannya nanti. Begitu juga ada penghasilan jangka menengah, jangka pendek, sehingga betul-betul produktif kebun ini.
Itu harapan kami. Walaupun didera kesibukan begitu banyak, kita coba usahakan, semoga saja bisa maksimal. Kalaupun belum bisa maksimal, kita jadikan ini sebagai sebuah pembelajaran, di mana sisi kurangnya dalam mengelola kebun ini kita jadikan sebuah pembelajaran. Itu harapan saya. Dan kemarin kita review tentang blok 3 yang nantinya kita akan tanami tanaman mangga sama kelapa ganja, baru separuh, sedangkan separuhnya sudah ada tanaman mente. Itu juga kita akan terus garap. Ada 3 blok kebun di sini, kita garap secara maksimal dengan segala keterbatasan. Kita akan jadikan sebuah pembelajaran di sini, betul-betul proses pembelajaran. Semoga saja apa yang kita perbuat di sini bisa bermanfaat, bisa menghasilkan, bisa berproduksi. Kita akan belajar terus. Kita akan terus berinovasi dengan segala keterbatasan yang kita miliki, sehingga tidak harus bermodalkan yang besar, akan tetapi dengan bermodalkan semangat kita bisa produktif. Rencana kita dalam Mernata ini coba secara perlahan, ada tahapan-tahapannya. Kalaupun dalam tahapan itu ada kegagalan, kita ulangi lagi sampai ada titik betul-betul pemahaman tentang berkebun, tentang bertani, sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal nanti. Kegiatan-kegiatan seperti ini semoga saja nantinya memberikan edukasi, memberikan manfaat bagi teman-teman yang lain. Karena di masa resesi seperti saat ini, sektor pertanian menjadi handalan, mengingat kita di Bali hantaman terkait resesi bencana virus corona ini. Teman-teman kita yang bergerak di dunia pariwisata betul-betul dalam suasana tertekan. Sektor pariwisata sudah betul-betul anjlok di Bali. Nah, kita di sini di Bali harus inovatif, yaitu memanfaatkan kebun yang ada di sekitaran kita. Dan kita juga merujuk dengan apa yang menjadi program nasional dalam penyusunan RKP desa. Di sana sudah tertuang pemulihan ekonomi. Salah satunya dalam Perpres 104 tahun 2021 ada 3 prioritas penggunaan dana desa di sana. Pertama 40% untuk penyaluran BLT, terus yang kedua 20% dari dana desa yang diterima untuk ketahanan pangan. Nah, ini ketahanan pangan. Yang ketiga yaitu terkait penanggulangan virus corona sebesar 8%. Saya garis bawahi yang 20%. Yang 20% untuk kegiatan ketahanan pangan. Artinya kita harus kreatif di sini, memanfaatkan lahan pekarangan, memanfaatkan kebun yang selama ini kita terlantarkan, tidak bermanfaat. Kita coba sekarang berikan edukasi kepada teman-teman, berikan inspirasi kepada teman-teman. Semoga saja menjadi lebih bergerak, menjadi lebih produktif. Walaupun dalam suasana resesi, suasana kesusahan, kita tidak usah meratapi kesusahan, kita tidak usah meratapi itu, tetapi kita bergerak. Harapan saya semua teman-teman semangat menjalani hidup ini, tetap semangat sehingga kita bisa terbang landas, kita bisa lepas landas walaupun dalam suasana pandemi seperti ini. Maju terus, petani Indonesia tetap semangat.